sedikit ingin menambahkan dari Mas Naufal tadi selaku kepala sekolahnya. Jadi agenda FOSMI Muda ini merupakan rangkaian awal ya dari FOSMI untuk teman-teman baik tahun 19 maupun 20 yang ingin nantinya bergabung dengan FOSMI gitu. Jadi mungkin ada sedikit yang salah kaprah, mungkin ini langsung join FOSMI. Sebenarnya ya bisa dibilang seperti itu juga. Nah, saja ini merupakan tahap persiapan atau kelas persiapan. Jadi nanti beberapa materi yang insya Allah akan menunjang kesiapan dari teman-teman semua, adik-adik semua, untuk nanti sekiranya akan bermanfaat ketika sudah memasuki kepengurusan dari PNS yang akan datang gitu. Jadi juga harapannya ya dari saya pribadi untuk anak-anak FOSMI Muda 2020 ini karena acaranya maraton ya, nggak cuma hari ini doang, jadi nanti sampai akhir bulan nanti acara dan rangkaian dari acara FOSMI Muda ini diharapkan bisa menjaga antusiasnya, dijaga semangatnya, dan juga dijaga juga kesehatannya ya, seperti yang kita rasakan dan kita ketahui bahwa kita sudah beberapa bulan ini telah melewati badai ya, kalau kata Mas Noval tadi, badai virus COVID-19 gitu. Dan alhamdulillah sangat luar biasa ketika kita bisa bertahan gitu sampai sekarang. Ini itu pesannya. Sebelumnya perkenalkan, tadi ya lupa. Perkenalkan, saya Muhammad Hanzalah Kusumalaikah, biasa dipanggil Hanzo, Mas Hanzo, Ketua Umum FOSMI FHWNS 2020, dan juga dibantu sama koordinator akhwat atau koordinator wanita gitu, Korwat ya, yaitu ada Mbak Anissa El Nur El Izzah, Mbak El kalau dipanggilnya gitu. Dan juga dibantu sama Kabid Sekbid dan juga sama teman-teman pengurus FOSMI FH 2020 yang lain gitu. Jadi tadi harapannya mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan dalam rangkaian acara FOSMI Muda itu bermanfaat untuk kita semua, nggak cuma peserta, namun juga untuk panitia juga. Itu nggak cuma di FH doang. Jadi secara umum goal yang aku inginkan adalah kita semua bisa bermanfaat kepada seluruh umat Islam gitu, pada seluruh umat Islam. Namun khususnya di Fakultas Hukum. Catatannya khususnya di Fakultas Hukum, bukan hanya di FOSMI gitu. Catatannya itu di Fakultas Hukum khususnya, karena mungkin untuk anak 19 udah sedikit merasakan ya yang namanya kuliah langsung di fakultas, bagaimana atmosfer perkuliahan, bagaimana atmosfer pergaulannya gitu kan, yang mana itu sangat heterogen dan majemuk sekali gitu. Nah itu makanya selain mengangkat tema adaptif di masa pandemi, aku harap teman-teman juga adaptif setelah pasca pandemi nanti, karena akan ada banyak mungkin yang merasa itu shock kultur ya kalau di FH ya, karena mungkin anak-anak 2020 belum pernah merasakan langsung kuliah di Fakultas Hukum, di fakultasnya langsung, terus juga pergaulannya juga masih mungkin kalian belum terlalu benar-benar rasakan kecuali secara online. Dan diharapkan teman-teman dari FOSMI Muda ini bisa memupuk prinsip ya dari sekarang, bahwa bagaimanapun juga bergaul tetap harus memegang prinsip Islam kita gitu. Ya bagaimana boleh sih ya, kita boleh memegang prinsip kita, tapi jangan kaku-kaku banget lah kayak Kanebo gitu. Tapi kita harus kali-kali kita lucu dan menggemaskan kayak boneka gitu. Jadi mungkin itu aja ya dari aku. Oh ya, terakhir ada satu lagi. Aku ingin mengadakan kuis ya. Ini dari aku sendiri ya, bukan dari panitia ya. Ini aku ingin mengadakan kuis. Tapi bukan aku udah ya. Jadi aku bikin kuis pertama. Cari tahu nama lengkap Ketua Umum, Koordinator Akhwat, Kabid Kaderisasi, Ketua Kepala Sekolah dari FOSMUD atau Ketua Pelaksananya, sama MC ya, MC hari ini. Itu 5 tadi ya, Ketum, 6 jadinya. Ketum, Korwat,
Kabid Kaderisasi, Sekbid Kaderisasi, terus kepala sekolahnya, sama MC hari ini. Quiz hadiahnya OVO 50K untuk 2 orang ya. 50K untuk 2 orang. Masing-masing 50K, masing-masing 50K. Masing-masing 50K. Deadline-nya jam 19.00. Deadline-nya jam 19.00 hari ini gitu. Jadi ntar jam 8-nya ntar kalian ya peserta Posmi Muda nyetor nama-namanya ke kakak mentor masing-masing. Nanti kakak mentor masing-masingnya nyetor nama yang udah ini ya. Untuk 2 orang tercepat aja. Masing-masing 50K. Itu aja sih dari aku ya. Tadi diingat ya, dicatat ya nama-namanya. Tadi Ketum, Korwat, Kabid Kaderisasi, Sekbid Kaderisasi, Ketua Pelaksana, sama MC hari ini. Nama lengkap ya, nama lengkap. Oke, gitu. Mungkin itu aja dari aku. Semangat terus buat anak-anak Posmi Muda. Semangat juga buat para panitia. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan banyak manfaat dalam rangkaian acara Posmi Muda pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Ranzo selaku Ketua Umum Posmi tahun 2020 yang telah memberikan kata sambutannya. Dan langsung saja kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan telah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yaitu Bapak Irfan Abu Nazar, SAG MAG, yang nantinya akan memberikan kita insight dan cakrawala baru mengenai generasi milenial dan khususnya juga generasi pemuda muslim di era saat ini. Dan mungkin langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irfan. Yes, salam, selamat pagi Mas. Baik, alhamdulillah, kabar baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kepada Bapak Irfan, 45 menit kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Saya sampaikan mudah-mudahan sehat, ceria selalu dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini, pagi ini, walaupun hari libur ya, ini kan harus hari libur ini, Ahad. Orang-orang pada goes, pada jogging, dan kegiatan-kegiatan lain, sementara anak-anak muda Posmi masih terlibat di acara yang sangat luar biasa ya, caranya. Mengasah intelektual ya. Nah, kalau fisik, orang mengasah fisik nih yang diasah intelektualnya. Saya senang kalau dilibatkan acara-acara seperti ini. Mesti saya tidak kuasa untuk menolak ya. Sebenarnya saya acaranya goes juga ini, tapi ya saya batalkan untuk ikut acara begini nih. Baik, ini Posmi Muda Fakultas Hukum. Saya pertama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya itu di Fakultas MIPA ya. Kebetulan juga diamanahi untuk membina SKI. Barusan ada acara juga sambutan mahasiswa baru di MIPA. Saya memberikan sambutan tadi jam 8:30 tadi. Acaranya ya sambutan mahasiswa baru. Ini mahasiswa baru semua ini ya, Fakultas Hukum ya. Walaupun di masa pandemi Anda belum melihat kampusnya ya, Fakultas Hukum itu seperti apa. Saya kira Fakultas Hukum itu luar biasa kampusnya. Kampusnya bagus, besar, lapang gitu. Tapi sekarang Anda belum bisa lihat, mungkin baru dengar cerita-ceritanya. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah tidak mengira bangga terhadap kampus kita sendiri ya. Anda harus punya rasa bangga dengan kampus sendiri, menjadi kebanggaan. Umumnya UNS begitu ya. Kita harus menjunjung tinggi nama besar dan nama baik UNS, apalagi sekarang ini
UNS itu sudah masuk kampus yang bisa dikatakan levelnya sudah tingkat tinggi ya. Ini barusan keluar SK-nya jadi PTNBH gitu. Sejajar dengan kampus UGM, UI, ITS, UPI, UNPAD, Undip, dan ada 12 kampus gitu ya. Ini ke-12 ya. Status PTNBH yang ke-12 itu artinya kampus ini sudah menjadi kampus yang menuju tingkat dunia nanti ya. Jadi Anda beruntung bisa masuk di kampus ini, maka dari itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian salawat dan salam kita harus juga selalu ucapkan buat Rasulullah, junjungan kita, suri tauladan kita, sehingga kita menjadikan beliau sebagai panutan ya, sebagai patron di dalam kita bersikap, karena dalam sejarah disebutkan Rasulullah itu dalam segi apapun beliau unggul, luar biasa. Sehingga dalam dimensi apapun kita, dalam fungsi apapun kita, Rasul itu tetap bisa harus menjadi panutan, contoh gitu ya. Baik pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, pemimpin agama, sebagai seorang sahabat, ya, sebagai orang tua, sebagai suami, itu Rasulullah menjadi panutan buat kita. Baik, tema yang diberikan panitia ke saya dalam waktu 45 menit ya, dari sekarang, itu membangun generasi milenial yang islami lah kira-kira begitu. Nah, ini saya beri judul generasi milenial dan masyarakat beradab. Nah, jadi kenapa masyarakat beradab? Karena saya terinspirasi dari masyarakat Muslim Madinah dulu ya, yang disebut dengan masyarakat Madani, di mana di situ ciri-cirinya luar biasa ya, karakter yang dibangun oleh Nabi ketika membangun masyarakat di Madinah itu luar biasa. Bagaimana Nabi membangun suatu semangat kerjasama, kebersamaan, saling menghormati, persamaan hak di dalam hukum ya. Itulah masyarakat Madani, egaliter, masyarakat yang egaliter. Sehingga ada seorang ahli sejarah yang menyebutkan bahwa masyarakat yang dibangun oleh Nabi pada waktu itu masyarakat yang sangat luar biasa modernnya. Saking modernnya, itu masyarakat dan strukturnya belum mampu menopangnya, gitu ya. Sehingga hanya bertahan sekian puluh tahun, dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali terakhir ya. Nah, itu umurnya cuma segitu. Artinya sehebat apapun sistem yang dibangun Nabi pada waktu itu, tapi struktur yang menopangnya masih belum kuat sehingga tidak mampu dan berakhir juga. Akhirnya kembali ke dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dulu, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, terinspirasi dari situ, kemudian saya mencoba mainkan masyarakat milenial dan harapan untuk membangun masyarakat beradab gitu ya, masyarakat yang punya peradaban tinggi yang pernah ada, yang dibangun oleh Nabi. Next, lanjut slide-nya Mas. Slide-nya lanjut. Ya, jadi generasi milenial itu kan seperti sekarang ini ya, generasi yang akses informasinya luar biasa. Mungkin dulu kita tidak bisa membayangkan bisa kuliah, bisa punya acara seperti ini ya. Anda bisa buka HP, kemudian bisa ikut seminar, buka HP bisa ikut kuliah begitu ya. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi generasi milenial, generasi yang akrab dengan gadget, dengan media-media lainnya ya. Nah, apalagi ya di masa pandemi seperti ini, kemudian itu semakin memantapkan diri ya. Semuanya serba daring, semuanya serba online ya. Nah, kemudian ada sisi yang mungkin tanpa kita sadari ya. Apa sisi yang lainnya? Itu nanti sistem sosial kita mestinya berubah ya. Nah, kalau kemudian begitu derasnya arus informasi di internet, kemudian tidak diimbangi dengan pendidikan moral yang baik, pendidikan spiritual yang baik, maka akan terjadi dekadensi moral ya, moralitas yang semakin menurun begitu ya. Nah, karena
pendidikan yang dibangun dengan tanpa menyentuh hati, dalam artian tanpa bertatap muka, itu ada sesuatu yang hilang begitu. Saya sering merasakan begitu. Sejak bulan Maret kuliah dengan mahasiswa itu lewat daring itu, saya tidak bisa menatap mahasiswa dengan langsung begitu ya. Hanya menatap di layar, kemudian saya kadang-kadang layarnya juga tidak bisa stabil, videonya kemudian hilang-hilang timbul. Dulu ketika kuliah masuk ke kelas bertatap muka, saya bisa melihat wajah-wajah mahasiswa begitu, ada sesuatu yang hilang begitu ya. Nah, itulah dampak dari teknologi ya, teknologi. Kan saya tidak bisa menyentuh hatinya, menyentuh, menggugah perasaan gitu ya. Kalau di kelas saya sering misalnya melakukan itu dialog satu-satu secara langsung seperti itu, terutama di awal-awal perkuliahan, tapi tidak bisa dilakukan. Jadi kita berjarak ya, walaupun dekat tapi jaraknya sangat jauh ya. Mungkin di sini ada yang sedang di Bandung, sedang di Surabaya, sedang di Semarang, entah mana saja posisinya. Jarak yang sangat jauh, tapi mukanya bisa kelihatan. Nah, itu sisi negatif dari teknologi ya. Ada sosial kita menjadi berkurang begitu. Nah, lanjut Mas, next. Nah, inilah kira-kira gambarannya seperti ini ya. Kita kadang-kadang bertemu dengan sahabat, berkunjung, tapi kita juga tidak mengobrol, tidak bercengkrama, tidak berdialog. Ya. Tapi kita kadang-kadang asik dengan gadgetnya masing-masing, dengan HP-nya masing-masing. Ya, gambar ini seperti ini. Kadang-kadang ya keluarga juga seperti itu, berpergian ke suatu tempat, tapi masing-masing asik dengan HP-nya begitu ya. Itulah yang terjadi di masyarakat, itu yang terjadi. Ini era milenial begitu ya. Mahasiswa juga begitu, kadang-kadang sebelum kuliah daring ini dosennya menyampaikan tapi tidak terbendung, mahasiswa itu juga asik dengan HP-nya. Nah, dulu saya pernah punya pengalaman ya, masuk kelas, saya menerangkan, mahasiswa kemudian asik dengan HP-nya, kemudian selesai kuliah saya berpikir, gimana caranya biar mahasiswa ini tidak bisa fokus kuliahnya tanpa terganggu dengan HP begitu ya. Akhirnya saya gunakan HP itu untuk kuliah. Saya betul-betul mengeksploitasi media yang mereka miliki untuk bisa menunjang perkuliahan. Saya minta, sekarang HP Anda buka semua, begitu. Buka ini, Anda kaji, baca, kemudian kita diskusi. Belum selesai, buka lagi ini di HP Anda. Saya share di HP semua, semuanya buka, semuanya baca. Akhirnya HP tidak sempat lagi membuka HP untuk main-main, akhirnya HP-nya untuk kuliah gitu ya. Nah, jadi dosennya memang harus adaptif seperti itu. Nah, jadi Anda-Anda yang kuliah mungkin kalau dosennya menerangkan misalnya kemudian masih asik, ya dosennya masih tetap seperti itu tanpa merubah cara dia mengajar, ya kasihan juga itu. Dosennya asik menerangkan, kemudian mahasiswanya asik juga main HP, makan settingan, ya saya juga pernah melihat seperti itu. Nah, ini era yang sisi negatif dari era milenial ya, ada yang terlahir ya. Baik, lanjut Mas, next, lanjut. Ya, maka dari itu kerisauan saya dan kita semua para pendidik, bagaimana kita membangun merevitalisasi ya. Ada elemen-elemen pendidikan yang utama bagi peserta didik ya. Yang pertama itu kan penguatan pendidikan karakter. Nah, karakternya harus dibangun. Saya sering mengatakan pendidikan tanpa membangun karakter akan tidak ada artinya. Apa gunanya status pendidikannya tinggi, Anda sudah berstatus mahasiswa, terpelajar, maha terpelajar gitu ya, sangat terpelajar, tapi tidak berkarakter gitu ya. Itu kan berbahaya. Saya sering mendengar begini, itu menteri-menteri, pejabat-pejabat negara yang duduk di DPR tingkat 1, bupati, wali kota, itu hampir semuanya sarjana. Sedikit jumlahnya yang tidak sarjana, mungkin Ibu Susito yang mungkin yang tidak sarjana. Hampir mereka itu sarjana dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
Coba bayangkan kalau dulu penguatan karakternya selesai di perguruan tinggi, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada penyelewengan jabatan. Dan bayangkan, coba kalau dulu waktu kuliah dia itu pendidikan karakternya bagus gitu ya, yang profesor doktor, yang doktor bagus pendidikan karakternya, semuanya aktivis masjid, aktivis POSMI, SKI, entah apalah namanya begitu ya. Kemudian nilai-nilai Islamnya kuat begitu, begitu jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi pengusaha, itu jujur dia dalam kerjanya. Nah, itu luar biasa. Maka itu juga menjadi semangat dalam Islam. Nah, suara siapa ini? Bagaimana caranya nasionalisme kita ini bisa. Oke. Ya, nilai karakter itu bisa digali dari nilai-nilai agama dan etika ya. Makanya dengan demikian saya sering menyampaikan, kebetulan menjadi koordinator pendidikan agama juga. Cuma sampai saat ini saya belum mengajar di Fakultas Hukum ya, belum sempat mengajar ya. Tapi di fakultas lain saya sudah hampir semuanya. Jadi penguatan pendidikan agama itu penting. Jangan sampai nanti prodi, semua yang terlibat di kampus, baik dari prodi, mahasiswanya menganggap kuliah agama itu sebagai pelengkap, bahkan pelengkap penderita. Nah, jangan seperti itu. Jadi mata kuliah agama itu jadikan di posisi yang mulia ya, marwah ya, bermarwah, bermartabat mata kuliah agama itu. Nah, termasuk juga dosennya juga harus bermartabat gitu ya. Anggap saja pendidikan agama itu sebagai sesuatu yang wajib Anda ikuti dan Anda kuasai, sehingga akan menjadi berdosa bagi Anda karena itu akan hukumnya fardhu ain gitu ya. Nah, jadi di perguruan tinggi itu membangun karakter melalui pendidikan agama, kemudian juga melalui PKN ya, Pancasila, bahasa Indonesia juga bisa untuk membangun karakter. Jadi pembangunan karakter itu bisa muncul dari pendidikan agama itu sendiri. Maka dengan demikian pendidikan itu yang arti awalnya, namanya pendidikan itu arti awalnya kan mendidik. Mendidik ya, bukan transfer ilmu saja, tapi pendidikan. Kalau bahasa Arabnya kan tarbiyah. Tarbiyah itu asal katakan rabba yarubbu. Memelihara, menjaga. Itu artinya. Jadi kalau pendidikan itu kan menjaga. Menjaga yang dididik itu tumbuh berkembang akhlak dan moralnya. Pendidikan. Nah, kemudian yang kedua merevitalisasi pengetahuan humaniora. Nah, ini khususnya ke mahasiswa yang di MIPA biasanya. Jadi MIPA itu adalah murni ya, murni ilmunya ilmu murni, sains gitu. Nah, sehingga perlu diberi wawasan tentang ilmu sosial dan budaya, sehingga nanti mereka tidak menjadi orang-orang yang melulu berpikir tentang sains tetapi lupa bersosialisasi dengan masyarakat ya. Ini harus direvitalisasi. Jadi orang-orang IPA itu juga harus punya kepedulian sosial, membangun jaringan sosial ya dengan orang lain ya. Ini kan sering terjadi orang IPA itu terlalu serius sehingga untuk sekedar ngumpul ngobrol-ngobrol tidak bisa. Itu untuk IPA. Kemudian yang untuk anak-anak IPS juga itu mengoptimalisasi teknologi ya. Nah, kita berkaca ke negara-negara maju, memang dalam membangun karakter, membangun kebiasaan di sebuah negara, apalagi negara maju, itu memang strukturnya sudah mendukung, gitu, mendukung. Kita contoh misalnya untuk membudayakan bersih misalnya. Nah, kalau negara Indonesia kan mayoritas Muslim. Tapi karena kita tidak punya aturan untuk menjaga kebersihan, kemudian kita tidak punya perangkat-perangkat untuk biar orang bisa tetap menjaga kebersihan, ya akhirnya ya tidak maksimal. Tapi kalau di negara maju kan begitu, ada aturan tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah, itu dilengkapi semuanya fasilitas untuk itu. Mereka menyiapkan tempat sampah di segala penjuru, kemudian menyiapkan CCTV untuk mengontrol orang-orang yang melanggar aturan, kemudian ada dendanya dan segala macam. Nah, di kita kan
tidak seperti itu. Saya dapat cerita dari dosen saya dulu, dia kuliah di Australia dan keluarganya diboyong ke sana semua, dan anak-anaknya tumbuh di sana dengan habit di Australia ya. Anak-anaknya berjalan pergi ke mall, kemudian dia makan es krim gitu. Sampahnya dipegang dulu, tidak langsung dibuang. Dia cari tempat sampah, muter-muter, baru dia masukkan ke tempat sampah. Dimanapun dia berada, dia terbiasa karena menghabit orang di situ itu membuang sampah tidak di sembarang tempat. Jadi habitnya terbangun. Nah, begitu dia selesai kuliah, dia pulang ke Indonesia, dia mengalami kejadian yang sama, pergi ke tempat umum tapi tidak sedia tempat sampahnya. Dia pertamanya memang sabar, dipegang dulu tempat sampahnya, dipegang sampai udah berjam-jam tidak ketemu juga tempat sampah. Baru ketemu, dibuang. Besoknya begitu, dipegang sampahnya. Tapi lama-lama karena kebiasaan yang dibangun di sini tidak seperti itu, akhirnya runtuhlah kebiasaannya itu. Dia kembali ke kebiasaan lamanya sebelum dia berangkat ke Australia dulu, seperti orang-orang membuang sampah di sembarang tempat. Jadi kebiasaan ternyata luar biasa pengaruhnya. Membangun habit yang bagus itu juga akan mempengaruhi ya orang lain ya untuk melakukan hal yang sama. Baik, next. Ya, mungkin banyak orang bertanya, siapa generasi milenial Muslim Indonesia? Ya, kira-kira yang lahir dalam kurun waktu 80 sampai 2000 ya. Anda, kalau saya tidak lagi masuk milenial, tapi sudah kolonial saya. Saya sekarang umurnya sudah 45, saya masuk 45. Kalau mahasiswa yang sekarang kuliah, itu umurnya 19 ya, berapa itu? 18. Kalian berapa itu rata-rata itu? Jadi itu Anda termasuk milenial ya. Nah, kalau di data BPS RI itu jumlah populasi yang dikategorikan sebagai generasi muslim milenial itu berkisar 29,97% ya. Nah, luar biasa banyak sekali itu generasi milenial itu. Jadi umurnya kira-kira 15 sampai 34 tahun ya sekarang ini. Baik, terus Mas, terus. Next. Nah, ada suatu fenomena yang sangat menarik di generasi muslim milenial. Mereka memandang agama suatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Tak hanya itu, identitas agama juga dipandang sebagai sesuatu yang perlu mereka tampilkan di ruang publik, bukan semata domain privat yang menyangkut pribadi ya. Jadi ada kecenderungan di generasi milenial ingin menampakkan agama di ruang publik gitu ya. Karena mereka yakin agama itu adalah suatu faktor yang penting. Mereka memperkuat identitasnya. Dulu pada waktu saya pertama masuk ke UNS, banyak mahasiswa yang belum pakai pakaian muslim. Banyak. Jadi setiap kelas yang saya masuki, kuliah agama Islam, itu ada beberapa, banyak, saya hitung banyak itu lebih dari 5 orang dari 30-40 yang tidak berhijab, yang tidak pakai pakaian syar'i. Banyak. Tapi sekarang ini, tahun-tahun terakhir ini, itu sudah tidak ada. Saya sudah jarang menemukan mahasiswa muslim yang tidak pakai hijab ya. Mereka sudah menampakkan identitasnya di depan umum gitu ya. Bahwa saya itu muslim, saya muslimah, kira-kira begitu. Nah, ini kesadaran yang luar biasa saya kira. Walaupun mereka juga modis ya, tapi mereka menutup aurat. Nah, cuma yang mungkin yang masih perlu kita perbaiki adalah teman-teman yang modis tapi belum syar'i ya. Menutup aurat belum syar'i. Karena menutup aurat yang syar'i itu menutup aurat yang betul-betul sesuai dengan tujuan menutup syariat itu sendiri, yaitu menutup aurat dan tidak kemudian menimbulkan niat-niat buruk atau mungkin dapat merangsang lawan jenis ya. Itulah tujuan dari menutup aurat ya. Sampai itu perintah agama, tapi tujuan itu. Jadi kalau menutup aurat tapi masih kelihatan bodinya, nah itu namanya belum syar'i. Kenapa kelihatan? Karena sangat ketat lah, kan banyak begitu itu. Yang menutup aurat tapi pakai pakaian yang ketat, sehingga nampak
tubuhnya gitu ya, walaupun sudah dibungkus. Nah, jadi ini yang mungkin perlu masih diperbaiki. Next, Mas. Ya, jadi generasi milenial Muslim adalah salah satu pemilik saham terbesar bagi estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Kiprah dan program mereka diberikan dampak signifikan bagi bangsa ini. Jadi, Anda ini, generasi Muslim milenial ini yang akan menjadi garda terdepan sebenarnya. Saya pernah dengar Yusuf Kala pernah ngomong, kalau kita ingin menghapus korupsi dari Indonesia, tidak bisa dengan mudah gitu ya, kecuali masuk ke perguruan tinggi. Selama anak-anak muda yang kuliah di perguruan tinggi itu dibentuk menjadi orang yang betul-betul anti terhadap korupsi, mereka ditanamkan suatu kepribadian yang menjunjung kejujuran, kebenaran, maka itu akan memutus mata rantai korupsi. Nah, tapi kalau anak-anak mudanya tidak dilatih untuk seperti itu, jangan harap korupsi itu akan hilang gitu ya. Jadi Anda ini akan menggantikan, bukan generasi penerus. Kalau penerus itu lebih cenderung meneruskan ya. Dulu bapak-bapaknya korupsi, diteruskan korupsinya. Gitu. Dulu bapak-bapaknya sering menyelewengkan uang perusahaan, uang negara, diteruskan. Bukan itu maksudnya. Anda itu harus menjadi generasi penerus gitu ya, yang meluruskan kesalahan-kesalahan bapak-bapak kita di masa lalu. Kita luruskan bagaimana mengelola negara dengan baik, bagaimana bekerja dengan baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Anak-anak muda Muslim itu harapan negara di masa depan. Maka dari itu pendidikannya harus diperhatikan ya, diperhatikan. Nah, sehingga kalau kita gagal, saya gagal, teman-teman pendidik gagal mengelola ini, jangan harap nanti negara ini akan menjadi lebih baik. Maka mudaratnya akan semakin bertambah gitu ya, tidak akan menjadi lebih baik. Baik, next. Ya, inilah harapan. Ini gambar, ini yang jadi imam ini seorang Muslim, tapi di belakangnya jago-jagoan semua itu ya, manusia-manusia super semua, tapi yang jadi imamnya orang Islam. Saya membayangkan suatu saat orang Islam itu akan menjadi apa namanya di dunia, menjadi pemegang peradaban gitu ya. Seperti dulu kita pernah mendengar di zaman Bani Abbasiyah ya, umat Islam di garda depan dalam pengembangan sains teknologi. Di masa itu muncul tokoh-tokoh Muslim yang hebat ya, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Kemudian di sana ada sebuah hikmah. Nah, di Baitul Hikmah itu bekerja para penerjemah-penerjemah yang menerjemahkan buku-buku Yunani, kembali nilai-nilai Islam, jadilah produk Islam ya, yang merupakan pengembangan dari peradaban-peradaban yang ada sebelumnya. Nah, sehingga pada waktu itu sudah dilakukan percobaan-percobaan oleh ilmuwan Muslim, matematika, astronomi, kedokteran ya, Ibnu Sina dan segala macam. Nah, sehingga bisa dikatakan zaman modern itu berhutang kepada peradaban Islam yang ada di Arab pada waktu itu ya, yang disebut sebagai masa keemasan Islam. Sehingga Nur Khalis Majid atau Cak Nur pernah berandai-andai kalau seandainya umat Islam itu ketika itu sudah maju dan kemudian terus maju, tidak mundur, dan akhirnya kan mundur ya, terus maju berkembang. Yang punya kapal induk ini bukan Amerika, tapi orang Islam yang punya. Mungkin Indonesia, mungkin Arab Saudi, Mesir. Nah, pesawat terbang itu diproduksi bukan di Prancis, bukan di Amerika, Boeing, Airbus itu. Ya mungkin di Pakistan atau di Mesir, di Indonesia. Nah, cuma kan itu kan hanya andai-andai. Yang terjadi adalah umat Islam gagal mempertahankan laju pertumbuhannya itu, perkembangan ilmu teknologinya. Mereka sibuk berperang, berpecah belah. Kemudian pada saat yang sama datanglah gelombang dari luar yang sangat
deras ya, menghancurkan fondasi-fondasi peradaban Islam, sehingga sampai sekarang Islam itu belum bisa bangkit kembali mengejar ketertinggalan dari dunia Barat ya, terutama Amerika, Prancis, Inggris, dan Jerman. Lebih-lebih setelah era kolonial ya, akhirnya negara-negara yang disebut Muslim tadi dijajah oleh Eropa, Aljazair dijajah oleh Prancis, kemudian Inggris di Mesir, Indonesia, Belanda, Spanyol, dan segala macam. Dijajah bertahun-tahun negara-negara yang disebut negara Muslim. Akhirnya ya seperti inilah negara Islam, teknologi jauh tertinggal. Tidak hanya oleh negara Barat yang Kristen, Katolik ya, bahkan di negara yang menganut agama lain juga kita tertinggal. Bayangkan ya, negara-negara yang disebut sebagai negara kulit tak berwarna gitu ya, Korea, kemudian masuk Jepang, Singapura, yang agamanya bukan Katolik ya. Kalau Jepang, Shinto, kemudian Konghucu, bahkan Hindu ya, India yang dianut oleh bangsa India, kemudian Buddha oleh sebagian Jepang dan Singapura, kita jauh tertinggal. Jadi dalam perkembangan iptek, orang Muslim itu di urutan paling bawah di dalam pengembangan ipteknya. Katolik, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu itu terdepan dalam pengembangan ilmunya. Kita dengan Thailand aja udah kalah jauh pengembangan ipteknya. Thailand, kita dengan Thailand sudah kalah. Apalagi dengan Korea, Jepang, dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi persoalan kita di sana. Padahal di dalam agama Islam, khususnya dalam Al-Quran, banyak sekali isyarat-isyarat yang mendorong kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Next, terus. Ya, ini salah satu ayat yang saya kutip di dalam surah Al-Quran Ali Imran 138. Wala tahinu, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih, kamu takut, jangan bersedih. Kamu itu umat tinggi, umat tertinggi, terbaik jika kamu termasuk orang yang beriman. Jadi kita itu memang kita tuh pernah jaya, kemudian jatuh, terbelakang, tertinggal. Itu jangan membuat kita sedih, jangan membuat kita khawatir. Kamu tuh umat terbaik. Makanya dalam Al-Quran disebut kuntum khaira ummah. Kamu tuh umat terbaik yang ada di bumi ini. Kemudian saya sampaikan juga ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus melakukan perubahan-perubahan. Umat Islam itu harus berubah. Nah, kalau kita tidak mau berubah, Allah tidak akan merubahnya. Gimana kita berharap umat Islam mau jaya dalam pengembangan ilmu teknologi kalau kita ini tidak giat di dalam belajar, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau kamu tidak merubah nasibmu, maka perubahan itu tidak akan direstui, diridai oleh Allah dengan perubahan yang terjadi. Jadi kita dari kita ini. Nah, dalam tafsir disebut bi anfusihim itu merubah paradigma terlebih dahulu. Jadi paradigma cara berpikirnya yang harus dirubah terlebih dahulu, bukan gaya hidup, bukan yang disebut westernisasi, tapi cenderung ke sikap atau paradigma. Kita harus merubah paradigma kita. Next. Ya, ini umatan wasatan itu seperti wasit ya, seperti wasit pengadil. Umat Islam itu harus menjadi pengadil. Kalau dia menjadi pengadil, maka dia harus tahu aturan-aturan yang akan dilakukan ya. Maka dari itu umat Islam itu harus mengerti persoalan apapun ya. Jangan sekarang umat Islam itu kan menjadi korban ya, sering diadu domba. Kalau wasit ini pengadil, fungsinya luar biasa wasit itu. Umat Islam itu pengadil, bukan korban yang diadu domba gitu ya. Next, Mas. Nah, pemuda seperti apa yang
dibutuhkan. Jadi dalam Al-Quran digambarkan pemuda Ashabul Kahfi ya, sekelompok anak muda yang memiliki integritas moral dan iman ya. Jadi anak muda yang tangguh lah kira-kira begitu. Di samping ilmunya kuat, moralnya juga bagus. Dia tidak terlalu mementingkan fisik. Saya terinspirasi dari kisah Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah sahabat Nabi. Beliau bukan orang kaya, bukan berasal dari orang kaya. Dia tidak punya kekuatan dan keberanian ya. Tidak kuat karena badannya kecil. Bahkan kakinya sangat kecil banget. Sehingga seorang pernah melihat kakinya itu. Secara penampilan dia tidak tampak meyakinkan. Dia bukan kaya, tapi penampilan fisiknya juga tidak ada sama sekali meyakinkan. Tapi yang membuat dia terhormat di dalam sejarah Islam adalah karena ketakwaan dan ilmunya yang luar biasa. Jadi kalau Anda membaca hadis Nabi, membaca penafsiran sahabat, penafsiran Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat, Anda akan ketemu dengan nama Abdullah bin Mas'ud, orang kecil, hitam, tidak kaya, tapi otaknya, wawasannya luar biasa. Nah, jadi itulah saya kira akan menjadi inspirasi buat kita. Kita tidak perlu terlalu banyak bergaya, tidak terobsesi dengan penampilan, tapi yang perlu adalah isi kepalanya dan moralnya. Itu yang terpenting menurut saya. Untuk apa kita bergaya kalau otaknya nol, kalau moralnya nol. Jadi ibaratnya ilmunya tidak tinggi, moralnya juga rendah. Masih lebih baik orang yang ilmu tinggi tidak bermoral. Ya. Itu kan lebih bahaya, dua-duanya dapat. Baik, next. Waktunya 5 menit lagi kira-kira. Ya. Nah, pemuda itu akan mendapat perlindungan di akhirat nanti. Jadi ada 7 golongan yang dapat perlindungan di akhirat, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi pemuda yang sehari-harinya tumbuh dalam konteks ibadah kepada Allah. Apapun yang Anda lakukan, aktivitas apapun, itu harus orientasinya itu ibadah. Bagaimana caranya? Niatkan itu untuk Islam, untuk tujuan yang baik, lakukan dengan benar. Itu akan menjadi ibadah. Bahkan Anda berolahraga pun akan menjadi ibadah kalau Anda niatkan agar tubuhnya sehat, sehingga dengan sehat Anda bisa belajar dengan baik, bekerja dengan baik, bahkan mungkin bisa kuat untuk berjalan ke masjid beribadah. Itu. Jadi aktivitas apapun yang Anda lakukan, baik itu bersifat duniawi, Anda harus beri nilai ukhrawinya dengan meluruskan niat dan melakukan dengan benar. Jadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, itu nanti di akhirat akan mendapat naungan, perlindungan. Di saat orang-orang lain tidak ada perlindungan, karena konon kabarnya dalam hadis sebelumnya, itu matahari dia sejengkal dari kepala kita. Nah kalau kita dinaungi, berarti kita dipayungi, tidak kena panas matahari. Jadi pemuda yang tumbuh dengan ibadah, maka dia akan dinaungi, terlindung. Nah, next, cepat aja. Ya, Rasulullah juga pernah menasihati seorang sahabat yang tatkala berusia 12 tahun, yaitu Ibnu Umar. Beliau mengatakan, hiduplah engkau di dunia ini seakan sebagai orang asing dan pengembara. Jadi orang asing, kadang-kadang kita tuh sering dianggap asing. Kalau ada orang sering di masjid berzikir, itu dianggap asing gitu ya. Kalau ada orang bepergian kemudian minta berhenti sholat, itu dianggap asing. Jadilah orang asing seperti itu. Anda harus menjadi orang asing ketika Anda menegakkan agama gitu. Ketika Anda berolahraga kemudian azan, Anda minta berhenti, itu asing. Mungkin teman-teman tidak ada yang berpikir seperti udah azan kita berhenti dulu. Asing. Nah, jadilah Anda menjadi orang yang asing dalam beragama. Nah, itulah yang kita harapkan seperti di dalam hadis ini. Next, satu slide lagi kira-kira. Ya, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi ada orang yang tidak merugi, yaitu orang yang mempergunakan muda sebelum datang masa tua. Jadi masa muda itu datangnya sekali, jangan disia-siakan, jangan sampai dibalik, mumpung masih muda berfoya-foya, jangan seperti itu. Dalam sejarah kita mengenal pemuda-pemuda yang hebat, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib itu muda semua, Zaid bin Harisah
Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang kemudian ikut Nabi pertama kali anak-anak muda yang hebat ya. Jadi orang-orang yang muda yang masih belia tapi punya semangat yang luar biasa. Jadi masa mudamu harus kamu gunakan untuk sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti menyesal. Jangan digunakan untuk hal yang sifatnya berkuya-kuya ya, berkuya-kuya. Next. Ya, ini terakhir saya kira nih, slide terakhir. Ini beberapa nasihat Imam Syafi'i yang mungkin dapat kita jadikan pelajaran. Yang pertama, bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru. Jadi dalam Anda sebagai mahasiswa, Anda harus banyak sabar. Mungkin ada dosen yang kurang menyenangkan, Anda harus sabar. Itu akan menjadi ibadah. Yang kedua, karena semuanya endapan ilmu adalah dengan menyertainya. Jadi ilmu itu adalah dengan keikhlasan menerima guru apa adanya, itulah ilmu akan menyerap ke dalam diri kita. Jadi ikhlaskan apapun sikap guru, bagaimanapun penampilan itu harus diikhlaskan. Ini di sini dosennya ya. Kemudian yang ketiga ini mungkin sering kita dengar, barang siapa yang merasakan pahitnya belajar meski sesaat, maka dia akan menahan hina kebodohan dan sepanjang hidupnya. Kita harus belajar dengan sabar, karena sabar ketika menahan letih dan lelahnya belajar, itu kita akan terhindar dari kehinaan dan yang berkepanjangan. Jadi belajarlah walaupun Anda keletihan, karena itu akan membawa Anda kepada kemuliaan nanti. Kemudian yang keempat, barang siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Jadi orang yang tidak belajar itu dianggap orang yang sudah mati sebenarnya. Kemudian yang kelima, eksistensi seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya tidak ada padanya, maka tidak ada jati dirinya. Ini nasihat dari Imam Syafi'i yang terakhir ini. Seorang pemuda, demi Allah bersumpah dia, itu akan diketahui eksistensinya dengan ilmu dan ketakwaan. Jadi eksistensinya dengan ilmu dan ketakwaan. Seperti Abdullah bin Mas'ud tadi, bukan dengan penampilan, bukan dengan gaya, tapi dari ketakwaan dan ilmu. Baik, waktunya masih Mas, sudah habis? 2 menit lagi Pak. Ya, lanjut slide-nya, masih ada slide mungkin. Lanjut. Ya, masyarakat beradab, ini masalah sekumpulan manusia yang unggul ya, dalam suatu lingkungan yang berada. Jadi kita itu kalau ingin menjadi masyarakat beradab, kita harus unggul. Masyarakat yang unggul tadi, unggul dalam artian kita tuh menguasai teknologi. Jadi unggul, kita tidak dikangkangi oleh barat karena kita tidak punya apa-apa. Kita sering dinambubukkan negara ini gemah ripah Laut Jinawi. Laut kita itu kaya dengan sumber daya alam ikan, tapi kita tidak punya ilmu untuk menggalinya. Ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena untuk meraup ikan di laut itu kan butuh biaya. Kemarin saya mendengar ya, kita nelayan-nelayan kita mencari ikan, kemudian di perairan yang agak jauh dari perairan kita ketemu dengan kapal-kapal asing. Kapal asing itu punya teknologi, dia langsung di kapalnya bisa mengolah ikan begitu. Nah, ternyata ikannya dibeli oleh mereka. Nah, ketimbang kamu susah-susah bawa ikan, kami beli aja ikannya. Nah, setelah ikan dibeli, diolah menjadi ikan kaleng, ditawari lagi ke nelayan. Udah, ketimbang kamu pulang tidak membawa apa-apa, nih, kamu jual ikan kaleng ini, saya kasih harga 5.000, nanti kamu jual bisa 6.000, 7.000. Itulah yang terjadi, karena kita tidak punya teknologi. Jadi kita ini kaya, tapi kita tidak punya ilmu untuk menggunakan kekayaan kita itu. Akhirnya orang lain juga yang menggunakan. Kita tidak dapat apa-apa. Nah, jadi intinya ya, kuasai ilmu dan teknologi, Anda harus unggul, sehingga dengan itu kita akan menjadi kuat gitu ya. Menjadi kuat, tidak bergantung ke negara lain, kepada bangsa lain untuk kehidupan kita. Kita kan apa-apa terus kita jual mentah, tapi nanti kita beli lagi dengan harga yang mahal. Kan seperti itu, karena kita tidak punya teknologinya. Akhirnya kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, kita malah diatur. Nah, baik, itu saya kira waktunya udah habis. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, silakan.
Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Irfan yang telah memberikan pemaparan materinya. Dan mungkin langsung saja kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan bagi Pak Irfan, mungkin bisa secara langsung menggunakan fitur raise hand yang ada di partisipan, atau mungkin bisa melalui kolom chat dengan format nama, nama kelompok, dan pertanyaan. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan ke Pak Irfan. Mungkin ada, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Atau jika tidak bisa menggunakan kolom chat, bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Oh ya, mengingatkan kami dapat titipan dari panitia bahwasannya untuk 3 penanya tercepat nantinya akan ada reward dari panitia. Nah, jadi mumpung ada Pak Irfan langsung yang tadi sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, mungkin bisa bertanya, mungkin teman-teman juga masih punya pertanyaan yang banyak mungkin ya di benak teman-teman semuanya, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Pak Irfan. Silakan bisa menggunakan raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus ya. Apalagi tadi materinya mengenai kepemudaan yang sangat relevan sekali dengan tema kita saat ini, yaitu bagaimana kita menjadi pemuda yang adaptif, produktif, dan kreatif sesuai dengan materi dari Pak Irfan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk bisa beraudiensi langsung dengan Pak Irfan. Monggo, yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Ayo, silahkan. Biasanya mahasiswa itu kritis-kritis ya, jadi biasanya kalau ada suatu permasalahan itu langsung ditanyakan atau mungkin langsung bisa dibahas. Mungkin teman-teman mungkin kan ini kan pada kritis-kritis semua kan ya. Ayo silahkan. Nah benar, kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya beri waktu 1 menit. Oke, 1 menit ya. Oke, mungkin apabila tidak ada, mungkin saya aja yang bertanya ya Pak Irfan ya. Ya, silakan. Oke, saya memiliki pertanyaan Pak. Kan saat ini kita lihat dunia itu semakin hari itu semakin tidak pasti ya Pak ya. Kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Nah, lalu kita sebagai pemuda, bagaimana cara kita untuk menghadapi ketidakpastian dunia itu Pak? Supaya kita tetap, iman kita tidak goyah, supaya kita tetap straight to the point. Bagaimana Pak tips atau cara agar kita tidak mudah digoyahkan terhadap ketidakpastian yang akan kita hadapi ke depannya? Baik. Pertanyaan yang luar biasa dari MC moderator ya, yang mewakili pertanyaan. Ya, kalau saya menjawab dari konteks Islam ya, untuk menjadi orang yang sempurna itu, yang disebut sebagai insan kamil itu ya, ada dimensi yang perlu kita penuhi ya. Yang pertama dimensi iman, kemudian dimensi Islamnya, kemudian ihsannya. Nah, saya kira dari situ aja saya bisa menjawab itu. Maksudnya untuk menjadi manusia yang tangguh, kuat, paripurna,
kamil gitu, maka kita seperti membangun sebuah rumah gitu ya. Bangun sebuah ketika kita membangun sebuah rumah itu ada komponen yang harus kita penuhi dengan baik. Pertama, fondasinya harus kuat. Kita harus bangun sejak dari bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebagai manusia, sebagai makhluk, hubungan kita dengan Allah itu seperti apa. Kita sebagai hamba, maka kita harus taat kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, dan kita adalah sebagai wakil Tuhan di bumi. Jadi kita, istilahnya kita akan mempertanggungjawabkan apapun aktivitas. Bahkan kita menyadari bahwa dimanapun kita berada, kita itu selalu diawasi oleh yang mewakilkan kepada kita. Karena Allah itu kan mewakilkan kepada kita untuk mengelola bumi. Nah itu iman. Iman itu kan kesadaran kebertuhanan. Itu harus dibangun pertama. Dimanapun saya berada, apapun yang saya lakukan, itu ada pertanggungjawaban ukhrawinya nanti. Karena itu bernandaskan iman. Sehingga dengan demikian, melakukan sesuatu itu harus dengan pikiran. Ini saya lakukan benar apa enggak? Sesuai dengan agama iman saya. Akan merusak iman saya apa enggak? Karena ini harus saya pertanggungjawabkan. Seperti ceritanya Taufik Abdullah itu, sastrawan itu. Taufik Ismail, bukan Taufik Ismail, ketika dia diminta oleh Chrisye untuk menulis lirik lagu yang Tuhan tangan dan kaki bicara itu kan dia ketemu ayat dari surah Yasin ya, yang mengatakan pada hari di mana bukan mulutmu yang bicara, tapi tangan dan kakimu yang bicara. Ketika kita menyadari itu, kita akan berjalan di jalan yang lurus. Pertama iman, yang kedua Islam ya. Islam itu harus dibangun. Jadi Islam itu bangunannya. Kalau iman fondasinya, kalau ingin jadi rumah ya bangunlah tiangnya, bangunlah dindingnya, kemudian kasih dengan atap, kemudian kasih pintu, kasih jendela. Itu rumah. Nah, itu bangunan disebut dengan Islam. Anda berislam, Anda sholat itu sebagai tiang, Anda puasa, laksanakanlah ajaran-ajaran Islam dengan baik gitu ya. Nah, itu Islamnya. Berarti Anda sudah membangun Islam itu sendiri. Kemudian ihsan. Ihsan itu adalah aksesoris piranti-piranti yang mendukung rumah itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian rumah itu harus Anda beri ventilasi, harus beri kipas angin, beri AC dan segala macam. Dindingnya harus Anda buat lebih baik, lebih indah dengan dikasih macam-macam lah. Pokoknya aksesoris yang membuat semakin cantik. Sehingga sebagai seorang Muslim, Anda akan menjadi cantik dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik. Nah, maksud saya kalau kita memperhatikan tiga hal ini, imannya kuat, bangunan Islamnya bagus, akhlaknya luar biasa, maka apapun godaan yang menimpa dia, itu dia tidak akan goyah gitu. Nah, jadi ada ajakan untuk begini, dia udah tahu. Ini nanti pertanggungjawabannya gimana ini? Nah, ini saya salat, masa saya begitu? Berarti salat saya tidak benar ini. Salat itu kan mencegah keji dan mungkar. Kok saya masih berbuat keji? Berarti saya belum mendirikan salat begitu. Jadi seperti itu. Jadi tiga ini yang harus dibangun. Sehingga ketika tiga ini sudah kuat, saya kira dia akan tidak mudah goyah dengan situasi apapun gitu. Baik itu arus modernisasi, westernisasi, apapun namanya, makanya fondasinya harus dikuatkan. Gitu ya Mas Ridho? Ya, baik Pak Irfan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang muncul, jadi memang harus dipancing dulu Pak, baru muncul pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ini ada Mbak Tasya Widista Kusuma, mungkin mau beraudiensi langsung, mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Ya. Silahkan Mbak Tasya. Oke, baik Kak. Pak Irfan izin bertanya. Oke, ya. Ya, tadi kan sesuai pemaparannya Pak Irfan tadi, kebiasaan baik yang contohnya membuang sampah yang di Australia, pas pulang ke Indonesia kebiasaannya itu kembali lagi seperti membuang sampah sembarangan gitu ya Pak? Ya. Bagaimana menurut Bapak sendiri untuk membentuk lingkungan yang seperti itu agar Pak? Supaya kebiasaan kita juga menjadi baik Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Langsung saya jawab ya Mas Ridho.
Baik, silakan Pak. Ya, jadi kita itu memang salah di habitnya ya. Sebuah kalimat, habit is second nature katanya. Kebiasaan adalah watak kedua. Kita sudah terbiasa, sehingga kebiasaan itu akan menjadi watak kita, menjadi bagian dari diri kita. Saya ingin cerita, ini agak panjang ceritanya ya. Ada seorang anak lahir, kemudian anak itu tidak bisa membuka tangannya. Bidannya, dokternya sudah berusaha untuk membuka tangan bayi itu, tapi tidak terbuka tangan kanannya, tetap menggenggam. Dan dia sudah berobat kemana-mana, sudah ke dukun segala macam, dokter udah angkat tangannya itu menggenggam seperti ini, tidak bisa dibuka sama sekali. Udah agak besar, dia ketemu dengan seorang kiai, kemudian kiainya bertanya, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Diceritakanlah, kemudian bla-bla diceritakan semua. Kemudian kiainya bertanya, ini anak, bapaknya siapa, kerja bapaknya apa, bagaimana kondisi sosialnya gitu ya. Kemudian diceritakan bapaknya begini. Ternyata bapaknya itu pekerjaannya nggak jelas gitu ya, nggak jelas, serabutan lah istilahnya. Serabutan itu kerja-kerjaan apa mau, diajak nodong, diajak nyopet ya mau gitu ya. Bahkan dibilang oleh ibunya, bapaknya juga sering pernah berurusan dengan polisi gara-gara nyopet gitu, Nah ini kata Pak Kiai, inilah penyebabnya gitu. Kemudian Pak Kiai-nya mengeluarkan uang 100.000, ini ceritanya pelajarannya ada, cuma sedikit dipoles ceritanya ya. Jadi Pak Kiai-nya mengeluarkan 100.000, kemudian dikibas-kibas di depan. Itu uang 1.000 kebuka, itu dikibas-kibas, anaknya lihat, langsung disambar oleh anaknya. Wah, begitu anaknya menyambar uang, tangannya kan kebuka tangannya, jatuhlah satu buah cincin dari tangannya itu. Jadi dia memegang nyambar uang, bersamaan itu jatuh cincin ya, emas ya. Jadi pertanyaan ini, emas siapa ini yang ada di tangan? Ternyata dia tuh menggenggam emas gitu. Anak itu lahir tuh menggenggam emas di tangan dan dilepaskan gitu. Nah, sehingga ceritanya berlanjut, ini emas siapa ini? Kira-kira emas siapa itu? Emas siapa yang diambil? Ternyata emas dokter yang membantu melahirkan itu. Dia lahirnya kebetulan dioperasi. Ternyata dia saut emas yang di jari dokternya gitu. Jadi anaknya sudah dicopet sejak dalam kandungan. Ini ceritanya sebenarnya hikmahnya luar biasa. Jadi habit orang tua ternyata juga itu mempengaruhi kepada anaknya. Tanpa terasa, habit orang tua, kebiasaan orang tua ternyata bisa diwariskan oleh anaknya. Bapaknya copet, ternyata anaknya sudah pintar nyopet sejak dalam kandungan, kan luar biasa. Maka dari itu, Anda sebagai generasi muda, mungkin kalau ada orang tua yang mencontohkan sesuatu yang tidak baik, ya itu akan menjadi pelajaran ya bagi Anda, akan membangun kebiasaan Anda. Itu termasuk juga guru. Makanya ada pepatah, kalau guru kencing berdiri, muridnya lebih dahsyat lagi, kencing berlari. Gitu. Makanya sebagai orang tua, saya sebagai orang tua kadang-kadang ketika saya melanggar sesuatu dan anak saya melihat, anak saya bertanya dengan kritis gitu. Loh, kok begitu? Nah, jadi dia tuh kritis begitu. Kenapa begitu? Menurut dia itu tidak baik gitu. Misalnya, saya karena terburu-buru, lampunya sudah kuning ya, lampu bangjonya sudah kuning, saya terus saja. Anak saya heran, belum udah kuning kok, udah mau merah kok terus. Ya, itu salah saya. Berarti saya sedang membangun habit, kebiasaan yang buruk gitu. Sehingga nanti anaknya akan tertanam di kepalanya, bapaknya melanggar, akan menjadi bahan bagi dia. Jadi membangun kebiasaan itu saya kira memang harus dimulai sejak dini, sejak dari rumah masing-masing ya. Pendidikan ini yang terpenting. Makanya ibu menjadi ujung tombak di rumah tangga itu. Makanya Anda yang perempuan jangan patah semangat untuk belajar lebih tinggi lagi, walaupun pada akhirnya Anda juga nanti akan berkiprah di dunia domestik namanya di rumah. Karena Anda bisa membayangkan kalau rumah itu dikelola oleh orang-orang berpendidikan, katakanlah doktor atau S2 misalnya ya, bayangkan generasi seperti apa yang akan dihasilkan nanti. Makanya saya pernah dengar curhat, ada seorang mahasiswa udah S3,
Saya udah S3, jauh-jauh tinggi-tinggi pendidikan, tapi ujung-ujungnya juga di rumah. Saya menyesal, saya nggak bisa bekerja di ruang publik, bekerja di tempat lain gitu ya. Akhirnya jadi ibu rumah tangga. Lalu ditanya, Anda dulu kuliah, sekolah, kapan Anda merasakan dosennya dokter? Kalau Anda sekarang mungkin sudah banyak yang dokter. Saya dulu kuliah pertama tahun 93 itu, yang dokter dosennya cuma 1. Kita merasakan luar biasa itu, kuliah dengan dokter ya. Kita tuh rasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Wah, ini nggak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Dokter ya dosennya. Sekarang udah profesor banyak ya, sekarang udah banyak. Coba bayangkan, sejak bayi udah dokter yang melayani, coba. Begitu lahir, ibunya dokter. Luar biasa apa enggak itu? Ibunya S2, orang berpendidikan. Coba generasi seperti apa yang dihasilkan kalau ibunya berpendidikan tinggi, kemudian dia mendidik anak dengan baik, lahirlah generasi-generasi yang hebat ya. Dia mengajarkan etika, mengajarkan disiplin, mengajarkan kerja keras kepada anaknya, mengajarkan tanggung jawab, bukan seperti orang yang tidak sekolah yang penting ceprot lahir nggak diurus gitu ya. Anaknya mau ngapain nggak diurus. Jadi nanti malah kemana-mana, jadi anak gaul, anak pang dan segala macam ya. Itu jadi harapan saya Anda orang pendidikan yang perempuan ya. Walaupun pada akhirnya nanti ketemu suami kaya misalnya. Ya udah di rumah anak terimalah itu. Luar biasa itu pendidikan di rumah. Pekerjaan rumah itu juga bukan pekerjaan yang ringan ya. Kalau ibunya bisa mengelola anak dengan baik, kasih yang hebat-hebat. Jadi jawaban saya awal dan pangkalnya itu adalah di rumah. Kemudian setelah di rumah baru pendidikan dasar. Makanya pendidikan dasar itu sangat menentukan terbentuknya kepribadian anak. Maka sekolah, anak-anak yang sekolah dengan pendidikan yang tidak disiplin, ya nanti anaknya ada disiplin. Makanya orang mencari sekolah yang baik itu biar anaknya bisa disiplin. Sekarang ini cari sekolah yang ada tahfiznya, biar nanti lulus SD hafal 5 juz. Iya, hafal 5 juz. Udah saya biasa nanti pengen juga 5 juz, ya nggak akan bisa karena habitnya nggak ada dibangun di situ. Di sekolah yang tadi bayarnya mahal, tiap hari mereka harus baca Quran lebih dulu, menghafal, habitnya terbangun sehingga nanti mereka hafal. Nah, jadi itu, jadi di rumah kemudian pendidikan dasar. Nah, termasuk juga pendidikan tinggi ini sebenarnya sudah agak terlambat, tapi saya kira akan mempengaruhi juga. Karena juga cukup lama, 5 tahun Anda di sini. Kalau di kampus dibangun kebiasaan-kebiasaan yang baik oleh teman-teman, oleh dosen, saya kira akan membentuk kepribadian yang baik gitu ya. Saya kira itu ya Mbak ya jawabannya. Jadi intinya dari rumah terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tasya dan Pak Irfan. Ini ada satu pertanyaan yang muncul Pak dari Mas Muhammad Ibnu Aitullah. Ini mau menyampaikan secara langsung, mungkin Mas Ibnu silahkan untuk on mic. Ibnu, kan? Ya, Pak. Oke, siap. Pertanyaannya, mohon izin tanya Pak, saya izin bertanya, bagaimana kita sebagai pemuda cara mengatasi keterpurukan atau insecure kepada orang lain di tengah persaingan zaman milenial? Terima kasih Pak. Seperti itu pertanyaannya Pak Irfan. Ya, anak muda itu kan ditandai dengan semangat ya. Kita sering mengatakan umur boleh tua, tapi semangat tetap muda. Saya kan sering kalau ada teman-teman yang ulang tahun ke-45, 50, sering menyampaikan guyon seperti itu. Bolehlah berbilang, tapi semangat tetap muda. Nah, kenapa muda itu selalu disebut? Karena muda itu identik dengan gairah, dengan semangat. Negara ini kan yang memerdekakan anak-anak muda semua. Orang-orang muda yang, makanya anak muda itu menjadi ujung tombak ya. Dulu Soekarno aja pernah bilang, saya tidak butuh orang-orang hebat, saya hanya butuh sekian anak muda, saya akan goncangkan dunia. Ya anak muda ini memang tidak boleh loyo ya, tidak boleh loyo, tidak boleh istilahnya cepat
cepat menyerah, terlalu apa namanya, ya gampang patah semangat begitu ya. Sedikit aja dibilangin sudah patah semangat, seperti kerupuk disiram air begitu. Jadi tidak begitu, anak muda itu harus kuat, harus semangat begitu ya. Jadi saya contohkan di zaman Nabi itu ya, semua di garda terdepan itu anak muda semua, anak muda yang penuh semangat. Maka dari itu ketika muda ini Anda harus belajarlah lebih banyak lagi kepada siapapun, bergaullah dengan siapapun, sehingga itu akan meningkatkan kualitas diri Anda ya. Jadi yang namanya berubah itu harus setiap saat. Karena zaman ini kan berubah terus ini. Kata seorang filosof, kalau Anda berada di sebuah sungai ya, sungai yang rendah begitu, kemudian Anda duduk di tebingnya, kaki Anda terendam di air, nah begitu Anda angkat kakinya ke atas, kemudian Anda turunkan lagi, maka yang menyentuh kaki Anda itu bukan air yang tadi. Bukan air yang tadi, tapi air yang lain lagi. Itulah dinamika. Jadi alam zaman ini berubah, bisa berubah menjadi lebih baik. Saya kemarin mendengar ceramah itu, ada sebuah surat diperkirakan tahun 2070 itu, yang dicari orang bukan intan berlian lagi, tapi air katanya. Air bukan sesuatu yang mudah, air sudah menjadi barang privat. Orang kalau bawa dirijen air itu alamat bisa ditodong orang itu. Kalau sekarang kan bawa duit banyak, bawa emas ditodong. Ini kalau Anda bawa aqua kemasan ditodong orang itu, serahkan aquanya, kira-kira begitu. Nanti akan sampai ke zaman di mana air itu sesuatu yang berharga. Bahkan katanya zaman itu nanti orang udah juga memproduksi oksigen, udara bersih. Jadi karena memang ini bumi sudah rusak, jadi alam ini sudah kotor udaranya. Kalaupun kita tetap menghirup udara yang kotor, mungkin maksimal umur kita cuma 35 tahun katanya. Tapi ada fasilitas-fasilitas yang menyediakan zona-zona yang udaranya bersih, tapi bayarnya luar biasa mahal. Bahkan dalam kemasan dijual botol-botol berisi udara bersih, oksigen. Kalau Anda misalnya ke supermarket, kalau sekarang berjejer kemasan air, nah besok itu tahun 2050 itu, 2070, 50 tahun lagi ya, itu nanti udah ada botol-botol oksigen yang bisa Anda bawa pulang, nanti dipakai di rumah untuk bernapas. Itu akan sampai ke zaman seperti itu, luar biasa. Coba, bagaimana sikap kita? Kita akan menemui atau kita akan memperlambat atau bagaimana? Nah, kalau sikap kita dengan cara hidup kita seperti ini, tanpa memperhatikan lingkungan gitu, seperti itu, bisa-bisa bumi ini lebih cepat rusaknya. Tapi kalau kita peduli, kita menjaga, seorang pemuda harus menggerakkan bagaimana manusia ini harus sebagai menjadi khalifah ya, mengelola alam dengan baik, mensosialisasikan bagaimana kita menjadi orang yang khalifah gitu ya, menjaga alam, sehingga nanti dugaan itu mungkin tidak datang 2070, mungkin nanti 200 misalnya. Nah, kalau 2050 berarti Anda bisa ketemu itu. Nah, sekarang bisa umurnya katakanlah 19 ya, berarti kan 50 tahun lagi, berarti kan ketemu. Kalau saya mungkin udah enggak. Saya sekarang udah 45, 50 tahun lagi berarti 95. Udah sangat tua sekali, mungkin tidak sampai segitu. Nah, kalau perkiraan itu benar, nah, itu nanti akan menjadi persoalan yang serius. Seperti itu ya. Jadi anak muda harus tangguh, harus pintar-pintar di dalam membaca peluang-peluang, jangan patah semangat, harus berada di garda depan ya dalam pengembangan Islam, pengembangan sosial budaya, dan segala macam. Kira-kira begitu ya Mas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. Dan tadi sudah dijawab ya Mas Muhammad. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Pak, dan pertanyaan terakhir mungkin akan saya bacakan aja karena waktunya tidak bersahabat. Ini dari Mbak Alfaiza Sabila. Izin bertanya Pak, sejak pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi kita menerima pendidikan agama. Namun faktanya
banyak orang yang dengan pendidikan tinggi justru melakukan hal-hal yang menyimpang terhadap ajaran Al-Quran. Menurut Bapak, mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti itu mungkin bisa Ya, dijawab. ya, pertanyaannya yang bagus. Makanya ketika kuliah agama saya sering menyampaikan anak-anak mahasiswa itu apa gunanya ilmu agama yang tinggi kalau tidak diiringi dengan pengamalan ya. Selama ini kan kita terlalu terobsesi dengan mungkin ilmunya jauh tinggi tapi penghayatannya yang kurang ya. Maka dari itu ilmu agama itu perlu dihayati. Mungkin ketika kita belajar sejak awal dulu, guru-guru kita tidak belajar bagaimana kita menghayati agama, penghayatan. Kita kan penghayat itu nantinya apa? Hayat itu kan hidup. Kalau penghayatan berarti kan menghidupkan dalam kehidupan kita ajaran agama itu. Kalau agama mengajarkan kamu harus berlaku jujurlah. Bagaimana menghidupkan jujur itu dalam rumah tangga, di rumah itu? Kalau anak tidak jujur, itu gimana caranya? Nah, saya teringat kisah seorang presiden Amerika. Saya kisahnya luar biasa, menangis ya. Jadi waktu kecilnya dia itu kerjanya sering motong-motong pakai pisau. Jadi semuanya ditebas dia. Ada pohon-pohon ditebas dia. Nah, pada suatu hari ada sebuah bunga yang sangat bagus ditebas dia. Ditebas, padahal bunga itu sudah dirawat oleh bapaknya dengan baik, tiap hari disirami, dielus-elus, itu bunga kesayangan bapaknya gitu ya. Nah, lalu ditebas dia, hancurlah bunga itu. Bapaknya tuh nyari-nyari marah-marah, siapa ini yang menebang bunga ini? Ini bunga kesayangan saya, harganya mahal, saya merawatnya dengan sangat luar biasa. Dicari-cari, tidak ada yang ngaku anaknya itu. Sampailah kepada si A tadi, kemudian ditanya, dia tidak menjawab gitu, tidak mengaku. Akhirnya ketika ditanyakan, ngomong aja, kalau Anda menjawab, kalau kamu menjawab, Bapak tidak akan marah gitu ya. Akhirnya dia kena takut ya, takut bapaknya marah, akhirnya dia menjawab bahwa dialah yang memotong bunga itu. Lalu kemudian bapaknya, dia pertamanya mau marah, tapi akhirnya anaknya dirangkul anaknya. Apa kata bapaknya membisikkan ke telinga anaknya itu? Bahwa kejujuran Ananda itu melebihi isi dunia. Kan? Nah itulah pelajaran oleh bapaknya kepada si anak, bagaimana dia membangun kepercayaan diri anak, membangun habit bahwa jujur itu penting, bahkan lebih penting dari dunia dan seisinya. Nah, bapak yang menanamkan itu kepada anak, dan anaknya merasa nyaman begitu dengan pendidikan seperti itu, anaknya tumbuh, konon anak itu nanti setelah besar menjadi seorang presiden Amerika. Nah, itulah yang saya pikir kenapa pendidikan rumah tangga itu penting, ya karena itu luar biasa, penghayatan itu yang harus kita bangun. Jadi kalau bagaimana menyampaikan aja, orang tuanya menyampaikan tapi tidak dengan hati, tidak akan tumbuh dia. Hanya sebatas ilmu saja, tapi tidak dihayati. Coba dirangkul, disampaikan seperti kisah tadi, merasuk ke lubuk hati yang paling dalam bahwa kejujuran itu harus ditegakkan, karena kejujuran itu sangat besar nilainya. Nah, kalau guru sampai seperti itu, saya kira itu anak-anaknya akan merasuk. Gimana jujur ya, betul-betul jujur, Anda harus disiplin, gimana caranya ya harus disiplin, dihayati, diamalkan gitu ya. Jadi pendidikan kita itu mungkin udah salah kaprah. Salah kaprahnya guru hanya mentransfer ilmu tapi tidak mengevaluasi sejauh mana ilmu itu diamalkan oleh anak didiknya. Jadi yang dinilai cuma pengetahuan. Pengetahuan melalui ujian tulis ya. Tidak dinilai karakternya, perkembangan karakter, pertumbuhan karakternya, kelakuannya sebagai dampak dari ilmu yang dia sampaikan. Nah, jadi ini evaluasi guru-guru ya. Guru itu mendidik, bukan hanya mengajar. Karena mengajar itu transfer ilmu. Tapi kalau mendidik, membuat anak didik tumbuh dengan karakter yang bagus. Jadi memang ini kritik yang sudah lama ada ya, bahwa pendidikan kita itu sudah salah kaprah gitu ya. Jadi bukan mendidik lagi, tapi lebih cenderung mengajar gitu. Mengajar. Gitu Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan.
Dan ini ada satu pertanyaan lagi Pak Irfan, ini satu pertanyaan yang terakhir ini. Ya. Ini soalnya pertanyaannya bagus sekali, ini dari Mbak Vaneta. Mungkin Mbak Vaneta ingin menyampaikan secara langsung atau saya yang menyampaikan? Mbak Vaneta? Oke. Mungkin saya sampaikan saja ya Pak ya, mengingat waktu. Ini sangat bagus Pak. Ada beberapa pemuda yang pada awalnya tidak berhijab, menjadi berhijab dengan niatan ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada pemudi nih. Gimana, Pak? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Jadi ada beberapa pemudi, ya tadi salah ini pemuda. Ada beberapa pemudi yang pada awalnya tidak berhijab, menjadi berhijab dengan niatan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan secara tidak sempurna atau tidak syar'i karena memang proses belajar dan adaptasi step by step. Namun dipandang jelek oleh orang lain karena tidak niat menutup aurat dan hanya setengah-setengah saja. Lalu bagaimana menurut Pak Irfan tentang pernyataan tersebut? Silahkan Pak Irfan. Ya, pertama dari dua sisi ya. Dari sisi si pelakunya, saya kira kita akan positif saja ya. Dari sisi pelaku, yang namanya kita untuk berubah itu kan mungkin tidak bisa drastis ya. Nah, jadi dari sisi pemudinya, mungkin mampunya baru seperti itu. Tapi dia tetap harus belajar memperdalam ilmunya, belajar lagi memperdalam agamanya, menghayati nilai-nilai agamanya. Kenapa disuruh seperti itu? Kenapa begini tidak boleh? Itu dia harus tetap belajar. Jadi harus tetap ada perkembangan gitu ya. Yang namanya hijrah, itulah pengertian hijrah. Hijrah itu kan begitu pindah tempat nggak berhenti, tapi dia terus. Jadi kalau dia hijrah dari tidak pakai hijab kemudian pakai hijab, tapi pakai hijabnya masih belum syar'i, itu alhamdulillah dia sudah berhijrah sebenarnya. Tapi dari posisi itu dia tidak berhenti, dia akan berhijrah lagi menjadi lebih baik di masa-masa berikutnya. Jadi dari sisi itu dia bisa menjawab dari sisi pengertian hijrah itu sendiri. Jadi hijrah itu kan dalam pengertian filsafatnya bergerak. Makanya Muhammad Iqbal itu dia menyampaikan filsafat gerak, haraka. Haraka itu kan bergerak. Kita tuh harus bergerak terus. Dari sisi agama kita harus bergerak. Kalau tadi di sisi hijab kita harus bergerak. Bergerak menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah dari sisi orang yang merespon itu saya kira tidak pada tempatnya ketika orang sudah mulai berubah kemudian direspon negatif. Saya itu selalu mengajak orang berpikir positif ya. Jadi kalau ada orang berubah tapi belum sempurna perubahannya, kita langsung hargai gitu ya. Berilah dia respon yang baik gitu ya. Beri apresiasi. Jadi kalau ada orang tidak pernah ke masjid, kemudian tiba-tiba ke masjid, pengurusnya bilang, tumben ke masjid. Nah, itu tidak boleh sebenarnya itu. Berdosa itu. Orang sudah mulai berbuat baik, harus didukung. Diajak mereka itu, diajak, didekati, biar menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar ke masjid Jumat, aja. Jadi harus direspon dengan baik. Jadi dari dua sisi ya, dari sisi pelakunya, dari sisi orang yang meresponnya. Jadi usahakanlah kalau ada perubahan yang dilakukan seseorang, kita respon dengan baik. Jangan keluarkan kata-kata yang kira-kira menyurutkan niatnya untuk menjadi orang yang lebih baik. Intinya seperti itu. Nah, jadi tinggalkanlah mengatakan sesuatu yang bisa meruntuhkan semangat orang lain. Jadi kita harus tetap memberi semangat ya kepada orang. Saya di prodi saya dulu ada ibu-ibu yang tidak pakai hijab, bu teman saya. Saya tidak pernah menyampaikan secara langsung. Cuma saya sering menyampaikan hikmah orang berhijab itu bagaimana. Akhirnya lama-kelamaan dia kemudian dapat ilmu, kemudian mulai memakai hijab. Jadi memang harus pelan-pelan ya, berdakwah terus pelan-pelan. Jadi kalau ada orang berhijab yang tidak syar'i, jangan langsung dibully begitu. Jadi didekati, diajak pengajian, mendengarkan pengajian-pengajian tentang bagaimana berhijab yang syar'i. Itu akan lebih membantu dia ketimbang kita membulinya begitu. Itu ya Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan dan Mbak Vaneta tadi yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Dan mungkin karena waktu juga kita juga kurang bersahabat dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan,
Mungkin bisa nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan Pak Irfan, atau mungkin nanti di luar agenda Fosmi Muda ini, mungkin teman-teman juga bisa nanti bertanya langsung dengan Pak Irfan. Dan mungkin sebagai penutup pada sesi materi ini, mungkin Pak Irfan bisa memberikan closing statement-nya secara singkat saja mengenai jalannya materi pada pagi hari ini. Silahkan Pak Irfan. Ya, saya singkatnya pesan saya, jadilah anak muda yang tidak hanya biasa-biasa, tapi harus menjadi anak muda yang luar biasa. Itu pesan saya. Kalau Anda belajar di kampus, jangan menjadi mahasiswa yang biasa, tapi harus menjadi mahasiswa yang luar biasa. Kalau biasa itu ya kuliah, kemudian pulang, tidak peduli keadaan di sekelilingnya, tidur di kos, kemudian besok kuliah lagi, itu biasa ya. Kalau luar biasa itu ada sesuatu yang Anda perlu rubah gitu, perjuangkan. Itulah mahasiswa yang luar biasa. Jadi mahasiswa yang tidak hanya berkutat dengan diktat, dengan buku, tapi juga bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Saya dulu ketika kuliah itu saya kenal dengan semua orang di tempat kos masyarakat di sekitar kos saya. Bahkan saya dianggap orang yang layak untuk diajak jadi pengurus takmir. Saya begitu dulu. Jadi begitu saya tinggal, banyak orang-orang kampung itu saya kenal. Kemudian saya diajak kegiatan-kegiatan, padahal saya anak kos di situ. Sudah dianggap sebagai warga sendiri. Cuma sekarang ini saya juga tinggal di dekat kampus ini, kampus IAIN. Saya seringkali melihat anak-anak kos itu, anak muda yang tidak mengerti sopan santun gitu ya. Jalan lewat di depan orang, tidak menegur, sapa, tidak ada kula nuwunnya. Itu bukan anak muda yang luar biasa menurut saya. Anak muda yang biasa itu anak muda yang peduli dengan lingkungannya. Kalau kita lewat di depan rumah orang, ya kita tegur dengan kita permisi, gitu. Itulah yang harus kita lakukan. Anda kos, usahakan kenal dengan kiri kanannya. Itulah anak muda yang luar biasa menurut saya. Anak muda yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Jadilah anak muda yang luar biasa. Ya, Mas. Cukup Pak Irfan? Cukup. Oh ya, baik. Terima kasih pada Pak Irfan yang telah memberikan kita pemaparan materi pada pagi hari ini, yang telah menyampaikan ilmunya, men-share ilmunya pada kita, bagaimana tadi terkait dengan gambaran pemuda muslim milenial yang ideal itu seperti apa, lalu pentingnya moral dalam membangun integritas bagi seorang pemuda, khususnya pemuda muslim. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan Pak dari panitia, yaitu berupa sertifikat mungkin kepada Kepala Sekolah Fosmi Muda untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat online kepada pembicara kita, yaitu Pak Irfan. Silahkan Mas Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari perwakilan Fosmi Muda memberikan sertifikat kepada Bapak Irfan. Mohon maaf belum bisa bertemu secara offline, jadi kami melalui online, mohon untuk diterima ya Pak. Ya, saya terima ya Mas. Ya, matur nuwun sangat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan inspirasi buat anak-anak Fosmi Muda untuk menjadi lebih baik ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Irfan dan Mas Novel yang sudah menyerahkan sertifikatnya. Dan mungkin sebelum Pak Irfan meninggalkan room Zoom dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, mungkin kita bisa foto bersama dahulu nih untuk mengabadikan momen. Mungkin bisa on cam semua peserta. Kita foto bersama terlebih dahulu dengan pembicara kita, yaitu Pak Irfan yang tadi sudah menjelaskan materi cukup hebat, sangat menarik juga materinya. Oke, mungkin bisa on cam semua. Dan panitia mungkin bisa dipandu untuk jalannya sesi foto ini. Ayo yang belum on cam, iya. Walaupun siang wajahnya masih berseri-seri ya. Masih glowing in the dark. Oke, mungkin bisa on cam semua, walaupun wajahnya ada yang kuning, giginya ada yang kuning, tapi nggak masalah lah. Oke. Mungkin saya pimpin aja ya, untuk operator mungkin sudah siap, saya pimpin. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Irfan yang telah memberikan pemaparan materinya, dan apabila Pak Irfan ingin ucapkan terima kasih nih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Oke, baik. Tadi kita juga sudah mendengarkan pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Pak Irfan tadi. Semoga bisa memberikan insight dan cakrawala baru bagi kita semuanya, dan semoga apa yang telah dipaparkan tadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan langsung saja kita memasuki acara selanjutnya. Kita ada sedikit ice breaking ya, karena tadi aku lihat muka-mukanya udah pada sepaneng walaupun masih tetap glowing ya. Kita main game, oke? Kita main game sebentar. Ini panitia, aku dikasih akses co-host nggak ya? Apa aku bisa share screen? Bentar. Oke, untuk merefreshkan otak kita yang tadi kita sudah dari pagi diberikan materi-materi, sekali juga untuk merekatkan ukhuwah ya, karena kita harus saling mengenal satu sama lain. Walaupun ada yang mukanya keblur, ada yang mukanya kuning, ada yang mukanya samar-samar, ada yang mukanya transparan ya. Jadi inilah ya namanya keburukan dari sistem online itu kayak gini. Semoga kita bisa dipertemukan secepatnya ya. Amin ya. Oke, supaya mungkin yang nanti anak asuhnya bisa dapat traktiran dari mentornya ya. Udah bisa Mas Rey? Mbak Happy ada sih, Mbak Happy. Hostnya Mbak Happy. Oh iya, tadi mengenai itu kuis dari Mas Hanzo. Udah pada ngirim kan ya? Siapa tadi nama ketum, korwat, lalu ada capsek, lalu kabit kaderisasi, MC, apalagi tadi lupa. Ya itu. Ini kira-kira pengumumannya kapan nih Mas Hanzo? Nanti ini terakhir ngirim jam 19, ya jam 19, jam 7. Ntar pengumumannya jam 8. Ntar aku yang umumin di grup apa, Millennial Cosmos ya? Ya, gitu lah. Oke, siap. Good luck guys, good luck. Oh ya, ini ada titipan dari panitia. Jangan lupa untuk mengisi absen dulu. Link absensinya sudah ada di kolom chat. Oke, kita main sebentar aja ya. Saya tak share screen saya. Share. Nggak bisa. Udah ada jawabannya. Ini gimana? Jangan panik ya itu. Oke. Kita main game kita main game tebak gambar ya. Jadi apa namanya? Mungkin bisa memanaskan otak kita yang mungkin dingin. Oke. Gambar pertama. Mungkin bisa semuanya bisa on mic ya. Boleh on mic. Saya nggak mematikan satu-satu mic-nya karena semua bisa berpendapat dan beraspirasi. Monggo. Bagaimana sih? Polisi tidur. Tidur. Kita bisa. Iya benar. Sore tepuk tangan. Oke. Selanjutnya ini apa? Ayo. Akal bulus. Oh iya. Siapa itu? Saya. Akal bulus siapa yang jawab? Akal bulus. Oke. Akal bulus. Mantap. Oke. Next question. Nih. Ayo apa? Suara bayi siapa tuh? Masa anak hukum nggak? Kuasa hakim. Oh iya, kuasa hakim. Mantap, emang kosmut. Allah, otak gua nggak nyampe. Ya benar, otakku juga nggak jalan. Hebat. Anak kosmut hebat. Selanjutnya, iya benar. Selanjutnya, ini.
Solidaritas. 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 Solidaritas buruh. Yaitu sebuah sekolah. Buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota. Benar, solidaritas buruh. Oke, ini pertanyaan Apa ini? Patroli Gabungan. patroli gabungan. Siapa itu patroli gabungan? Siapa yang jawab pertanyaan itu? Saya. Oh iya. Wah, hebat banget Saya. itu. Jadi habis Wadaw. langsung Nggak nyampe gua nggak nyampe. patroli gabungan ya. Oke, itu aja Gabungan bener. ice breaking-nya. Oke, mungkin buku mana ya? Oh, kirain masih ada. Duh, udah semangat. Semangat banget nih. Oh, ini Zoom-ku ya? Oh, stop share. Oke. Nah, tadi kita udah ice breaking sejenak. Mungkin aku minta pesan dan pesannya bagaimana mengikuti jalannya Kemal atau kelas milenial pada pagi hingga siang hari ini. Mungkin 2 orang ada yang mau on mic. Monggo, Putra Putri, Iwan Ahwat. Yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya. Apa aku tunjuk? Aku bisa main spotlight loh ini. Ayo. Ayo. Ya, pada dimatiin kameranya. Oke, aku main spotlight. Ya, nunjuknya yang mati aja ya. Oke. Nah. Muncul nggak? Siapa tuh? Waduh. Oke. Silakan, bagaimana kesan pesannya Mas Muhammad Ibnu Atollah, silakan. Saya senang sekali mengikuti acara Kemal ini karena di sini saya mendapat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat informatif dan sangat berguna bagi generasi milenial. Mantap, tepuk tangan untuk Mas Muhammad Ibnu Atollah. Ini remove spotlight-nya gimana ya? Aku nggak bisa. Pencet titik 3-nya itu. Oh, udah. Lah kok lari ke Mas Rey? Lah kok ke muka aku? Sik toh. Ini terakhir. Bentar. Ini yang unyu. Oke, silahkan. Halo Mas. Halo Dek Yandita, silakan bagaimana kesan pesannya Yandita dalam mengikuti kelas milenial pertama ini? Kesannya seru sih Mas, terus bisa nambah ilmu juga, isi kegabutan hari Minggu. Saya gabus. Kesannya apa ya Mas? Semoga Kemal selanjutnya bisa lebih seru lagi. Oke. Amin. Oke, terima kasih Dek Umaira. Oke, karena Umaira nama kelompok. Umaira nama kelompoknya. Oh, sorry. Aduh. Sorry. Yandita ya. Sorry. Oh, sorry ya Allah. Kurang briefing, astagfirullah. Maklum. Maklum, udah siang. Oke, mungkin mengingat waktu juga udah siang jam 10.54, mungkin langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Mungkin saya selaku pembawa acara, mungkin mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik salah kata maupun perbuatan selama memandu jalannya acara pada pagi hingga siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya peserta Fosmi Muda yang telah mengikuti jalannya acara sampai hingga akhir ini. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas milenial selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Semangat guys. Pekan depan ikut lagi ya. Siap Mbak Elia. Itu sinyal aku jelek banget.
Panitia stay. Panitia jangan keluar.